beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko Eski. Sutradara A.J. Udoro. Ali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-133 ini didukung oleh para pemain Ferry Fatman dan M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Rio sebagai Panji Ketawang, Firman sebagai Watu Kura, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita Senmati. Akhirnya Arya Dwi Pangga tahu siapa orang tua aneh yang selama beberapa hari ini tinggal bersamanya dalam goa. Bahkan sekarang orang itu sudah menjadi gurunya. Dia bernama Watu Kura. Dia adalah seorang pendekar yang tertang bulan kembar. Tapi 2 tahun yang lalu, dia pernah dikalahkan pendekar lain dan terjebak dalam gua yang sampai sekarang menjadi tempat tinggalnya. Nah, Arya Dwi Pangga, sekarang kau sudah tahu siapa gurumu ini. Selanjutnya kau harus tekun berlatih ilmu kanuragan padaku. Akulah yang akan merubah bentukmu. Sebelumnya kau akan kujadikan lempung kembali. Kemudian kucetak menjadi seorang Dwi Pangga yang baru. Seorang Dwi Pangga yang tegar dan perkasa. Sekarang saya sudah menjadi muridmu, Guru. Saya akan menurut apa kata Guru. Kura tersenyum tipis di balik buntalan kumisnya yang memutih.
Tiba-tiba di kedua belah tangannya sudah menggenggam 2 bilah pedang. Pedang itu cukup aneh. Ukurannya pendek, lebar dan melengkung, seperti bentuk bulan 7 hari. Lihat, Dwi Pangga. 2 buah pedang ini sudah banyak sekali mencabut nyawa manusia. Apakah mereka itu yang guru sebut sebagai pedang bulan kembar? Ya, inilah pedang bulan kembar. Kau nanti akan ajar cara memainkan senjata maut ini. Di samping itu kau juga akan kuajarkan bagaimana menggunakan jurus-jurus ilmu pukulan kidung pamungkas. Ilmu ini sangat dahsyat. Kalau kau mampu menguasainya dengan sempurna, tidak akan ada pendekar yang berani meremehkan kehadiranmu. Malam tiba. Suasana dalam goa yang remang-remang itu kini menjadi gelap. Satu-satunya titik terang hanyalah di atas langit. Sekelompok bintang nampak dari sebuah lubang dinding goa yang lebarnya tak lebih dari sebuah semangka. Watu Kura sudah tidur di atas lempengan batu yang menyerupai balai-balai. Arya Dwi Pangga terbaring sejauh 3 langkah dari Watu Kura. Sekarang dia merasakan perutnya sangat lapar. Aku tidak bisa membayangkan makanan seperti itu menggelincir melewati kerongkonganku. Tapi, aku tidak akan bisa tidur kalau perut melilit seperti ini. Ampun. Orang hidup ada-ada saja. Mungkin benar apa yang dikatakan guru Watu Kura. Aku hanya belum biasa. Makan adalah soal kebiasaan. Kalau begitu, ya, aku terpaksa. Aku tidak mau terus-menerus menderita lapar seperti ini. Pelan-pelan Arya Dwi Pangga menggeser tubuhnya, mendekati batok yang terletak di atas batu, yang bentuknya menyerupai meja pendek. Kemudian tangannya meraih batok atau tempurung kelapa itu. Apakah aku akan sanggup menelan binatang kecil yang menyerupai tikus bersayap ini? Aku harus makan. Iya, aku harus makan. Itulah jurus pembukaan bulan kembar. Dwi Pangga, kulihat tidurmu cukup pulas semalam. Bisa juga kau tidur pulas dalam keadaan perut lapar. Itu tandanya kau mempunyai jiwa yang kuat. Tidak, Guru. Semula saya tidak bisa tidur barang sekejap. Perut lapar memang merupakan gangguan yang cukup berat jika seseorang ingin tidur lelap. Ya, itu betul sekali. Orang-orang tua sering mengatakan bahwa kalau kau ingin betah melek, maka kau harus makan sedikit. Memang, rasa lapar dan rasa kantuk merupakan saudara kembar. Lalu bagaimana kau bisa tidur nyenyak tanpa makan? Tidak, Guru. Semalam saya tidak tahan lagi. Saya lapar sekali. Lalu, saya makan. Akhirnya kau menyerah juga. Tapi hal itu tidak perlu merisaukan hatimu. Nanti kau akan terbiasa makan makanan yang tersedia di tempat ini. Sekarang mari kita berlatih. Aku akan mulai mengajarimu dengan pukulan-pukulan ringan.
Apakah tangan saya yang semper ini tidak mengganggu, Guru? Oh, sama sekali tidak. Kau tidak perlu merasa kecil hati. Dan kau akan membuktikan kata-kataku nanti. Ayo, buatlah kuda-kuda seperti yang telah kucontohkan tadi. Coba. Iya. Gitu. Bagus. Kaki harus kokoh terpancang di permukaan bumi. Iya. Sikap tubuh harus luas dan pandangan mata penuh kewaspadaan. Dengar, Arya Dwi Pangga. Ya, Guru. Kalau kau tekun berlatih, percaya penuh padaku. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan mewarisi ilmu yang kumiliki. Kau akan menjadi pendekar pedang bulan kembar yang disegani. Dan setelah kau menguasai ilmu pukulan Kidung Pamungkas dengan sempurna, kau akan bisa keluar dari tempat kurungan ini, bobol dinding batu yang di sana itu. Dan setelah itu, dunia kependekaran akan kembali. Gubuk itu terletak di lereng gunung, terlindung oleh dinding-dinding batu. Jika pagi hari nampak puncak gunung Arjuna disaput awan, luas gubuk itu cukup untuk mengandangkan 3 ekor kerbau. Atapnya terbuat dari daun ilalang yang dianyam dengan rapi. Tiang-tiangnya dari pokok batang pohon cemara dewa. Pintunya terbuat dari batang pohon petai yang dirangkaikan menjadi satu oleh tambang. Malam itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni baru saja menyelesaikan makan. Panji Ketawang sudah tidur. Mengapa kau tidak tidur saja, Kamandanu? Matamu sudah ciut. Daripada kau duduk di situ dan memandang terus-terusan, lebih baik kau tidur. Kau mengapa juga belum tidur? Aku belum ngantuk. Aku juga belum ngantuk. Tapi ya jangan memandangku terus-terusan begitu. Kau pikir aku ini barang tontonan? Aku heran melihat seorang gadis. Apa yang perlu kau herankan? Sepertinya aku biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh. Biasanya seorang gadis tinggal di rumah bersama orang tuanya. Iya, tinggal di rumah dan menunggu orang tuanya membawa seorang laki-laki yang nanti akan menjadi suaminya. Tidak harus begitu. Aku senang hidup bebas. Tapi sikap seperti itu jarang sekali dimiliki seorang gadis pada zaman ini. Jarang kan bukan berarti tidak ada. Nah, aku adalah salah satu di antara yang jarang itu. Apa sebenarnya yang kau cari? Apa yang ku cari? Ya, sama dengan apa yang kau cari. Kebahagiaan? Ya, mungkin. Ketenangan dalam hidup? Mungkin. Kepuasan-kepuasan tertentu? Ya, mungkin. Kau pasti merindukan seorang laki-laki. Apa? Laki-laki mulutnya bau busuk. Laki-laki hanya pantas diikat, dimasukkan ke dalam keranjang, dan dijual ke pasar seharga Tidak semua laki-laki seperti yang kau sangka. Ada yang baik. Paling tidak ayahmu pastilah seorang laki-laki yang baik. Kau belum kenal ayahku. Bagaimana bisa berkata ayahku baik? Kau gadis yang manis. Aku yakin ayahmu sangat menyayangi putrinya yang manis, walaupun dia sedikit nakal. Sudahlah, Kamandanu. Kata-katamu membuatku ngantuk. Lebih baik aku tidur. Sakawuni merebahkan dirinya ke atas balai yang terbuat dari kayu pohon petai yang diraut halus. Ranjang itu menjadi empuk oleh setumpuk jerami yang dianyam rapi dan direntangkan seperti sehelai tikar. Arya Kamandanu memalingkan tubuhnya yang perut di sebelah Panji Ketawang. Dia berusaha untuk tidur, tapi pikirannya tak mau dibawa tidur. Banyak sekali kejadian akhir-akhir ini. Banyak sekali peristiwa yang kualami. Dalam waktu singkat semuanya berubah. Ayahanda Hanggareksa sudah tidak ada lagi.
Nyi Rongkot juga sudah tiada lagi. Nari Ratih menyusul kemudian. Dan Kakang Dwi Pangga, entah bagaimana nasibnya. Dan Maisin, iya, di mana dia sekarang? Oh, kasihan sekali wanita itu. Menurut pesan yang dititipkan pada Nyi Rongkot, dia mencintaiku. Dan dia mengharapkan dapat bertemu lagi denganku. Dan bisa menjadi seorang istri yang baik untukku. Aku. Apakah itu bukan hanya sekedar pelarian? Oh, entahlah. Aku tidak akan pernah tahu apa yang terdapat di dalam hati wanita itu. Hei, Ramadhanu. Apa kau biasa tidur dengan duduk begitu? Aku belum juga bisa memejamkan mataku. Gagapmu semakin mencurigakan saja. Awas ya, kalau kau berani berbuat kurang ajar padaku. Kau tidak perlu khawatir. Kau seorang gadis yang cukup manis. Tidak sepantasnya seorang laki-laki berbuat kurang ajar padamu. Rayuanmu membuat perutku mulus. Berlebihan, kau akan kecewa, Kamandanu. Sudah. Tidur sana. Ini sudah terlalu malam. Jangan mengajakku lagi bicara. Baiklah. Ini memang sudah terlalu malam. Mari kita tidur. Paman, mana Bibi Uni? Hei, mengapa kau menanyakan Bibi Uni? Bibi Uni berjanji mau mengajariku naik kuda. Kalau hanya naik kuda, kau bisa belajar dengan paman, bukan? Tapi Bibi Uni sudah berjanji. Bibi Uni orangnya baik ya, Paman? Ya, Bibi Uni memang baik. Apakah Bibi Uni pergi, Paman? Iya, Bibi Uni pergi. Kemana perginya? Apakah Bibi Uni akan kembali? Sudahlah, Panji. Sebaiknya kau mencari rumput saja. Bukankah kudamu belum kau beri makan pagi ini? Oh iya, Paman. Aku akan mencari rumput. Panji, jangan terlalu jauh mencari rumputnya. Di dekat-dekat sini saja, ya? Ya, Paman. Anak kecil itu berlari-lari ke samping gubuk. Lalu dia berjalan ke arah dinding-dinding batu dan mulai mencari rumput di bawahnya. Kamandanu mendesah. Matanya memandang jauh ke bawah yang berwarna hitam kekuningan. Surat yang ditulis Sakawuni di atas selembar daun rontal. Mendadak telinganya menangkap derap seekor kuda. Dan tak lama kemudian, dia bisa melihat seorang penunggang kuda memacu kudanya menyeberangi lembah yang menghijau. Debu mengepul di belakang binatang yang berlari kencang itu. Hiya! Arya Kamandanu tahu bahwa penunggang kuda itu adalah Sakawuni. Setelah gadis itu lenyap bersama hewan yang ditungganginya, Arya Kamandanu meneruskan membaca surat. Kamandanu, ada hal yang sangat menarik dalam dirimu. Aku terharu sekali ketika melihatmu bertarung melawan Bu Bajil dan Dewi Sambi. Sambil menggendong Panji Ketawang, keponakanmu itu. Kau bertarung bagaikan seekor lembu yang berusaha melindungi anaknya. Kau bertarung tanpa menghiraukan keselamatanmu sendiri. Kau pertaruhkan nyawamu demi membela seorang bocah yang masih lemah. Ketahuilah, Kamandanu, sejak saat itu, kebencianku pada laki-laki mulai mendapat tantangan. Beberapa malam ini aku terus merenungkan hal itu. Benarkah semua laki-laki itu jelek? Mau menang sendiri? Dan menganggap seorang wanita hanya seperti barang mainan? Benarkah semua laki-laki itu berhati busuk seperti bau mulutnya? Benarkah semua laki-laki itu tengik seperti pandangan matanya? Mudah-mudahan saja tidak. Aku masih berharap
ada laki-laki yang baik selain kakekku. Nah, Kamandanu, kita berpisah sampai di sini. Kau harus mengurus keponakanmu itu. Dan aku akan menyelesaikan urusanku sendiri. Memberikan makan rumput kuda-kudaku. Dua-duanya sudah kenyang, Paman. Kapan Paman mengajari aku naik kuda? Panji, Paman harus menyelesaikan gubuk untuk tempat tinggal kita sementara waktu. Mengapa kita harus tinggal di sini, Paman? Tempatnya sepi sekali. Aku tidak punya kawan bermain. Kalau Paman sudah selesai membuat gubuk, kau bisa bermain dengan Paman. Mau bermain apa? Bermain kuda kencana, Paman bisa. Mengapa tidak? Tapi kau harus bersabar, ya? Paman akan main-main denganmu kalau Paman tidak mempunyai pekerjaan lain yang lebih penting. Ayo, sekarang Paman harus kembali bekerja. Kalau mau, kau boleh membantu. Ya! Sakawuni terus memacu kudanya menuruni lereng Gunung Arjuno menuju arah selatan. Kemudian terus meluncur menuruni daerah perbukitan. Hampir sehari penuh gadis itu terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Dia hanya berhenti sejenak untuk melepas lelah di kaki gunung. Kemudian meneruskan perjalanannya menuju kota Singasari. Semenjak jatuh ke tangan Jayakatwang, Singasari menjadi sebuah kota yang tidak bergairah lagi. Apalagi setelah roda pemerintahan berpindah ke Kediri, kerajaan buatan Ken Arok itu menjadi semakin lengang tak berfungsi. Rasa ketakutan nampak masih mempayang di wajah warga kota yang berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan. Sakawuni memutar kudanya. Dia ingin mencari sebuah rumah penginapan untuk istirahat malam nanti. Tapi dari arah ujung jalan muncul serombongan orang berkuda. Kakang Bajil, akhirnya secara kebetulan kita bisa menemukan perempuan liar itu di sini. Apakah kalian mencari-cari aku? Apakah aku sudah menjadi orang penting sehingga kalian susah payah menemui aku? Turunlah dari punggung kudamu, Sakawuni. Kami mau bicara. Baik. Hup. Dari mana saja kau, Sakawuni? Aku mempunyai urusan pribadi. Tapi kau termasuk 4 besar. Kau anggota terhormat kelompok kami. Jangan berbuat seenak perutmu. Kau mempunyai hak, tapi juga kewajiban dan tanggung jawab. Iya, kita semua bekerja keras. Dan dia malah enak-enak kabur. Entah apa saja yang dikerjakannya selama tidak bersama kita. Oh, jadi aku dicurigai? Iya, kau dicurigai. Aku telah berbuat salah apa? Jangan coba-coba mungkir. Bukankah kau orang bercadar hitam yang telah mematkan seorang laki yang akan kami tangkap? Oh, aneh sekali. Di mana aku telah melakukannya? Kami bertarung melawan seorang laki-laki yang menggendong seorang anak kecil. Mendadak ada orang bercadar hitam turun membantu, sehingga kami gagal meringkus laki-laki itu. Dan aku dicurigai sebagai orang bercadar hitam itu? Adi Renteng dapat mengenali suaramu,
dan juga gerakan-gerakanmu. Aku tidak bisa menerima tuduhan tanpa bukti. Kau tinggal mau mengakui atau tidak, Sakawuni. Oh, aku tidak senang dipaksa mengakui apa yang tidak pernah kulakukan. Sakawuni, kalau kau mau berterus terang, barangkali aku akan berpikir lain. Tindakan-tindakanmu selama ini sudah sangat menjengkelkan. Kau seringkali membantah dan berbuat semaumu sendiri. Apakah kau merasa lebih jago di antara kami? Kau yang berkata begitu. Sakawuni, dengar. Kesabaranku ada batasnya. Kau sudah tidak menjadi pimpinan. Kau sudah beronar. Kalau aku tidak mengambil tindakan yang tegas, aku bukan pimpinan yang baik. Dan aku tak akan kehilangan kewibawaanku. Jadi, aku harus bagaimana sekarang? Pertama, kau harus memelihara mulutmu yang lancang itu. Kata-katamu terlalu kasar dan tajam. Dan itu seringkali bisa menyinggung harga diri seseorang. Kedua, soal orang bercadar hitam itu. Aku minta ketegasanmu. Kalau itu berarti aku harus mengakui perbuatan yang tak pernah kulakukan. Aku keberatan. Mengapa? Mana buktinya bahwa aku orang cadar hitam itu? Kau selalu minta bukti. Baik. Sekarang kami pun minta bukti bahwa kau bukan orang bercadar hitam itu. Kemana saja kau selama ini, ha? Hei, mengapa aku harus mengatakan urusan pribadiku pada orang lain? Kurang ajar, perempuan liar. Sakawuni. Yang sekali bahwa sekarang ini aku terpaksa menjinakkan. Bahkan kalau perlu kulumpuhkanmu. Hei! Hei! Tunggu! Hentikan! Aku sudah benar-benar muak melihat tingkah lakunya, Kakang. Gatal benar tanganku ini. Ingin meremas mulutnya yang berbisa. Tunggu kataku. Lihat, ada orang-orang berkuda menuju kemari. Sepertinya rombongan... Tuanku Kebomundarang. Ada apa, Kakang Bajil? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Maaf, Tuan. Kami ada sedikit persoalan dengan seorang teman. Persoalan apa? Empu Tong Bajil lalu menceritakan tentang orang bercadar hitam yang telah menggagalkan rencananya. Kebomundarang mengerutkan alisnya. Laki-laki bertubuh tegap kekar itu lalu menatap tajam ke arah Sakawuni. Bagaimana, Sakawuni? Bukankah kau tidak ingin menyulitkan teman-temanmu sendiri? Saya sudah berusaha menjelaskan pada pimpinan. Tapi dia tidak percaya. Jadi kau bukan orang bercadar hitam itu? Saya tidak suka mengenakan cadar hitam. Bagus. Nah, persoalan ini anggap saja sudah selesai. Jangan lagi dipanjang-panjangkan. Baik, Tuan. Dan kau, Sakawuni, kau jangan berbuat macam-macam. Kau harus bekerja dengan baik demi tegaknya kewibawaan pemerintah Kediri. Kau harus menunjukkan kesetiaanmu pada Sang Prabu Jayakatwang. Kakang Bajil. Iya, Tuan. Ada hal yang penting yang ingin kusampaikan pada kelompok pendekar. Saya kira Jasun Wungkal tidak terlalu jauh dari sini. Bagaimana kalau kita bicara di rumahmu saja, Kakang Bajil? Oh, mari. Mari, Tuan. Silakan. Kebomundarang, patih kerajaan Kediri itu, lalu memberikan aba-aba pada prajurit pengiringnya. Sebentar kemudian, mereka semua sudah berangkat meninggalkan kota Singasari menuju desa Jasun Wungkal. Aku baru saja mengadakan perjalanan keliling. Kalian mungkin sudah tahu. Rakyat juga sudah tahu. Bahwa Sang Prabu Jayakatwang, atas nama pemerintah Kediri, sudah berkenan memberi pengampunan pada Dyah Sanggrama Wijaya. Bahkan Sang Prabu telah memberikan hutan tarik tulusan hati beliau. Tapi pemerintah Kediri juga merasa jangan sampai anak macan yang dipelihara
pada akhirnya setelah dewasa, justru berbalik menggigit tuannya. Iya, benar Tuan. Hal seperti itu memang bisa terjadi dan seringkali terjadi. Karena itu, kita semua harus terus meningkatkan kewaspadaan. Setiap desa harus ditanam telik sandi, yang tugasnya mengawasi segala kegiatan dan peristiwa yang terjadi di tersebut. Pemerintah juga melarang keras adanya perguruan-perguruan ilmu kanuragan. Sebab perguruan kanuragan bisa digunakan kelompok-kelompok yang tidak puas, yang sakit hati untuk melawan pemerintah Kediri. Kalau hal ini seringkali terjadi, bisa membahayakan keamanan negara. Memang benar, Tuanku. Rongrongan seperti itu bisa merugikan pemerintah Kediri. Menurut pendapat saya, kelompok orang-orang sakit hati, bekas-bekas kaki tangan pemerintah lama, tidak perlu diberi angin segar. Iya, pendapatmu cocok sekali dengan kebijaksanaan Sang Prabu Jayakatwang, Kakang Bajil. Bagaimana dengan yang lain? Aku ingin mendengar pendapat yang lain. Pendapat saya tidak jauh berbeda dengan pendapat Kakang Bajil, Tuanku. Orang-orang yang pantas untuk kita curigai, janganlah diberi angin. Jangan diberi kesempatan menyusun kekuatan, Tuanku. Iya. Satu-satunya kekuatan yang boleh ada hanyalah bala tentara Kediri. Ini sudah menjadi keputusan paling pokok dalam musyawarah di antara para pembesar pemerintah Kediri 1 bulan yang lalu. Lalu, sekarang apa yang harus kami lakukan, Tuan? Apakah kami akan mendapat tugas-tugas tambahan sehubungan dengan keputusan itu? Itu sudah pasti, Kakang Bajil. Kalian yang ada di ruangan ini adalah pendekar-pendekar andalan. Pendekar-pendekar yang terpercaya. Tapi tugas tambahan yang bagaimana yang akan diberikan pada kalian, aku sendiri belum tahu secara persis. Karena itu, aku akan mengajak beberapa di antara kalian untuk menghadap Gusti Ardaraja. Sebab pengamanan di seluruh wilayah Kediri dan sekitarnya berada dalam pengawasan beliau. Kakang Bajil? Ya, Tuan. Buatlah persiapan secukupnya. Besok kita berangkat ke Istana Kediri. Tidak perlu ikut semuanya. Buatlah pembagian tugas yang adil, supaya semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan tuntas. Baik, Tuan Kebo Mundarang. Malam itu, Patih Kebo Mundarang menginap di Jasun Wungkal di rumah Empu Bajil. Pagi harinya mereka berangkat ke Istana Kediri. Ikut dalam rombongan itu Empu Bajil sendiri, Dewi Sambi, Empu Rendeng, dan Sakawuni. Sementara itu Jaran Pangkal dan Jaran Lejong ditugaskan mengepalai prajurit-prajurit Kediri yang ditanam di Jasun Wungkal dan daerah sekitarnya. Kebo Mundarang dan rombongannya tiba di Istana Kediri lepas tengah hari. Mereka berlima lalu menemui Ardaraja, putra Prabu Jayakatwang, di Istana Kepangeranan. Ardaraja menerima tamu-tamu bawahannya di Pendaba. Apakah Paman Kebo Mundarang sudah selesai mengadakan perjalanan keliling, Paman? Sudah, Gusti. Dan apakah cukup merata perjalananmu, Paman? Ada beberapa buah desa penting yang sempat hamba lihat dari dekat. Seperti Nyapan, Ponging, Kepulungan, Hambal. Hamba juga sempat singgah di Singasari. Dan secara kebetulan bertemu dengan Kakang Bajil dan kawan-kawan pendekar yang lain. Bagaimana kesan Paman selama dalam perjalanan itu? Rasanya cukup baik, Gusti. Para kepala desa selalu menyambut kehadiran rombongan kami dengan ramah. Demikian pula rakyat pedesaan. Sikap mereka tidak ada yang mengecewakan. Apakah Paman tidak mencium bau sesuatu yang kurang sedap, Paman? Sebab aku masih belum yakin keadaan yang aman, tenang, yang hanya tampak di luarnya saja
belum menjamin bahwa pemerintahan Kediri bisa terus mengelinding dengan mulus, Paman. Aku masih mengkhawatirkan adanya sesuatu gerakan bawah tanah. Suatu gerakan yang diatur rapi dan melangkah diam-diam menuju bentuk yang sesungguhnya, Paman. Ampun, Gusti. Kami sebagai petugas keamanan negara hanya mampu menghadapi apa yang tampak di mata. Setelah mengadakan pendekatan langsung pada para kepala desa, sepertinya gerakan-gerakan seperti itu belum nampak, Gusti. Belum nampak bukan berarti tidak ada, Paman. Ampun, Gusti. Memang benar gerakan-gerakan rahasia seperti itu kemungkinan ada. Tapi Gusti ada raja tidak perlu merasa khawatir. Kami siap menumpas habis begitu kami mencium sebuah desa menyokong gerakan rahasia yang tujuannya merongrong kewibawaan dan kekuasaan pemerintah Kediri. Nah, itulah yang kuharapkan, Paman. Kecurigaan itu perlu sekali. Kecurigaan adalah bukti bahwa kita tidak lengah. Baik. Sekarang aku ingin mendengar keterangan Paman tentang keadaan hutan tarik. Hutan tarik yang masih berbentuk hutan, yang oleh Sang Prabu Jaya Katuang telah diberikan pada Dyah Sanggrama Wijaya. Pati Kebo Mundarang diam sesaat ketika Arda Raja menanyakan perihal daerah itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Keterangan apa yang akan diberikan Kebo Mundarang tentang hutan tarik? Dan bagaimana sikap Arda Raja? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-135 ini didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Jaya Katwang, Ai sebagai Narya Turuk Bali, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Refli Lubis sebagai Jaran Bangkal, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Bambang Her sebagai Wung Kilur, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arda Raja, putra Jaya Katwang, menerima Patih Kebo Mundarang dan rombongannya di ruang pendapa. Kebo Mundarang baru saja melaporkan mengenai kesan-kesan yang diperoleh selama dalam perjalanan keliling mengunjungi desa-desa wilayah Kediri. Selanjutnya Arda Raja menanyakan perihal hutan tarik. Paman Kebo Mundarang, coba. Aku ingin tahu apa saja yang dikerjakan Sanggrama Wijaya di tengah hutan itu. Berilah keterangan yang cukup, Paman. Baik, Gusti Arda Raja. Sebelum pergi mengunjungi desa-desa lain di sebelah selatan dan timur Gunung Welirang, terlebih dulu hamba singgah di Dukuh Majapahit. Majapahit? Aku belum pernah mendengar ada desa yang bernama Majapahit, Paman. Ampun, Gusti. Semula hamba juga tidak mengira bahwa di tengah hutan tarik telah berdiri sebuah desa. Dan warga desa yang tinggal di situ menyebutnya Majapahit. Hah? Pastilah itu gagasan Sanggrama Wijaya. Benar, Gusti. Dia Sanggrama Wijaya dan beberapa pengikutnya telah berhasil membuka hutan. Mereka bekerja membuat lahan-lahan pertanian dengan dibantu orang-orang dari pesisir Madura. Itu termasuk laporan yang kurang menggembirakan, Paman. Aku akan meneruskannya pada Ayahanda Prabu Jaya Katwang. Coba, kau teruskan laporan dan keteranganmu, Paman. Ada berapa kepala keluarga kira-kira yang tinggal di situ? Tidak lebih dari 40 kepala keluarga, Gusti. Apa saja yang mereka kerjakan setiap harinya? Mereka hanya mengerjakan lahan-lahan pertanian yang sudah siap tanam. Hamba lihat ada beberapa di antara mereka menanam padi, jagung, dan buah-buahan. Itu mungkin hanya kedok belaka, Paman. Aku belum bisa percaya. Tapi memang belum ada buktinya. Memang, Gusti. Belum ada tanda-tanda ataupun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia Sanggrama Wijaya menyusun kekuatan di Dukuh Majapahit. Majapahit? Majapahit? Tidak ada itu Majapahit. Yang ada hanyalah hutan tarik, Paman Kebo Mundarang. Iya, Gusti. Kita jangan mengembar-gemborkan Majapahit. Nama itu tidak boleh muncul di permukaan bumi. Tidak ada desa yang bernama Majapahit. Sarang kediaman Sanggrama Wijaya dan keempat gundiknya itu tetap bernama Tarik, hutan Tarik. Benar, Gusti Arda Raja. Sebab kalau nama itu sampai tersebar luas, bisa membahayakan kedudukan Kediri. Bekas pengikut pemerintah lama tentu akan berduyun-duyun datang ke hutan Tarik dan bermukim di sana. Dan kalau sampai hal itu terjadi, berarti kita memberi kesempatan pada Sanggrama Wijaya untuk memperbesar pengaruhnya. Di samping itu, sarang mereka bisa dipergunakan untuk menyusun kekuatan bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan pemerintah Kediri. Pokoknya, aku tetap tidak setuju hutan tarik dibuka dan dijadikan lahan-lahan pertanian. Lalu sekarang apa yang harus kami lakukan, Gusti?
Begini saja, Paman. Tenaga Telik Sandi harus ditambah 2 kali lipat. Sebar mereka ke berbagai pelosok desa, terutama desa-desa yang berdekatan dengan hutan tarik. Setiap hari harus ada laporan tentang apa saja yang berkaitan dengan keamanan negara. Umumkan lagi bahwa dilarang keras mendirikan perguruan ilmu kanuragan. Barang siapa melanggar peraturan ini bisa dianggap membangkang, menentang pemerintahan, membahayakan keamanan negara, mengganggu keseimbangan roda-roda pemerintahan. Dengan begitu harus ditangkap. Kalau perlu harus dihukum pancung di depan umum, supaya menjadi peringatan keras bagi yang lainnya. Kemudian mengenai tempat pemukiman Sanggrama Wijaya yang mereka sebut sebagai Desa Majapahit itu harus diawasi secara khusus, Paman. Baik, Gusti. Kami semua siap menjalankan tugas dan perintah yang dibebankan di atas pundak kami. Nah, sekarang Paman dan kalian semua bisa istirahat di Wismaku. Sementara aku akan mencari kesempatan untuk menghadap Ayahanda Prabu. Duduklah, Arda Raja. Duduk dan bicaralah dengan tenang dan jelas. Sudah beberapa hari ini, aku tidak pernah melihatnya. Terakhir kali kau sowan, kalau tidak salah, bertepatan dengan utusan dari Jenggala dan Blambangan. Memang, Ayahanda. Sudah 5 hari saya tidak menghadap Ayahanda Prabu. Saya sibuk mengurus segala sesuatu sehubungan dengan keputusan musyawarah 1 bulan yang lalu, Ayahanda. Bagus. Memang tugas itu sudah kulimpahkan padamu. Lalu sekarang bagaimana hasilnya? Paman ke Pemundarang baru saja kembali dari perjalanan keliling mengunjungi desa-desa di sekitar Kediri, Ayahanda. Iya. Aku juga sudah mendengar soal itu dari Kakang Pudot. Tapi nanti aku ingin mendengar langsung laporan itu dari Paman ke Pemundarang sendiri. Dalam perjalanan keliling itu, Paman ke Pemundarang singgah secara khusus di hutan tarik, Ayahanda. Iya, lalu? Menurut Paman Mundarang, Kakang Wijaya bersama para pengikutnya telah membuka hutan tarik menjadi lahan-lahan pertanian. Dan warga yang bermukim di sana tidak lagi menyebut hutan tarik, melainkan telah memberi nama baru, yaitu Majapahit. Majapahit. Majapahit? Benar, Ayahanda. Bukankah hal ini tidak bisa dibenarkan? Hamba sangat mengkhawatirkan bahwa desa yang bernama Majapahit itu nanti akan semakin besar, semakin ramai, dan semakin maju. Dengan begitu, pamor kerajaan Kediri bisa berkurang, Ayahanda Prabu. Tidak, Arda Raja. Kukira pendapatmu itu kurang beralasan. Bagaimanapun majunya desa yang katanya bernama Majapahit itu, pamor Kediri tidak akan berkurang. Soal membangun masyarakat berikut tatanannya bukanlah perkara yang sepele. Kediri. Istana ini sudah berdiri lebih 100 tahun yang lalu. Dalam kurun waktu yang panjang itulah, Kediri mengalami pasang surutnya sebagai sebuah negeri. Dan pasang surut seperti itu akan dialami oleh sebuah negeri yang nantinya akan menjadi besar. Ibarat manusia, maka Kediri sekarang ini sudah mencapai tingkat kedewasaannya. Maka tak mungkin ada yang mampu menandingi kebesaran dan kemegahannya. Arda Raja, kau tidak perlu khawatir. Tapi Ayahanda Prabu, iya, memberi kesempatan pada Kakang Wijaya untuk membangun desa itu dan memperluas pengaruhnya sampai ke wilayah lain. Apakah tidak berbahaya? Ayahanda harus selalu ingat, dia Sanggrama Wijaya adalah bekas musuh. Arda Raja, tapi dia sudah minta ampun padaku. Iya, tapi kita belum tahu persis isi hati orang, Ayahanda Prabu. Maka sebenarnya dalam hati kecil saya kurang setuju hutan tarik diberikan pada Kakang Wijaya.
Bisa saja suatu ketika, kalau ada kesempatan, dia akan menyalahgunakan kebaikan-kebaikan yang telah Ayahanda Prabu berikan padanya. Kalau toh kesempatan itu belum ada, mungkin saja Kakang Wijaya akan sabar menunggunya. Sebab sebagaimanapun juga, dia adalah bekas musuh. Ardaraja, menjadi seorang adikara atau politikus, haruslah mempunyai wawasan yang luas. Tidak boleh picik dan mengabaikan hukum-hukum yang berlaku dalam membina sebuah negara besar. Ya, memang, dia Sangramawijaya. Itu adalah musuhku. Dulu, sebelum dia menyerah, pada saat dia masih memilih menjadi pelarian, dia tetap musuh. Kalau saja waktu itu, prajurit-prajurit gelang-gelang bisa meringkusnya, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman mati padanya. Tapi sekarang persoalannya menjadi lain. Dia sudah menyerah. Dia sudah bertekuk lutut. Dan lagi, aku harus menghormati surat Tuan Wiraraja, Adipati dari Sumenep, yang telah membantu kita meruntuhkan Singasari. Surat dari Tuan Wiraraja itulah yang kujadikan jaminan kesetiaan Sangramawijaya pada Kediri. Aku, sebagai raja besar, tidak boleh mengkhianati isi surat itu, Ardaraja. Aku tidak boleh bertindak gegabah, menangkap dan menyingkirkan Sangramawijaya tanpa alasan dan bukti-bukti yang kuat. Mengapa Ayahanda Prabu merasa perlu menghormati isi surat Tuan Wiraraja? Bukankah kedudukan dan wewenang Ayahanda Prabu jauh lebih besar dibanding Adipati Sumenep itu? Ardaraja, ada hal-hal yang tak bisa dan tak boleh diceritakan oleh seorang raja sehubungan dengan kekuasaan yang dipercayakan rakyat padanya. Kalau aku mulai sembrono menggunakan wewenang dan kekuasaanku sebagai raja di raja, maka aku akan rugi sendiri. Raja-raja bawahan seperti Jenggala, Sanggariti, Blambangan, Madura, Pasuruan jelas akan kecewa. Sekalipun raja bawahan, mereka itu pun raja. Mereka juga punya wewenang dan kekuasaan di daerahnya masing-masing. Kalau kita mampu bersikap adil dan bijak, kita juga yang untung. Kalau suatu ketika terjadi ancaman perang, mereka tentu tidak segan-segan membantu kita. Sudahlah, Ardaraja. Kau tidak perlu terlalu cemas. Curiga ada baiknya, tapi jangan kelewatan. Biarkan saja Sangramawijaya membangun desa atau perdikan untuk tempat tinggalnya. Yang penting, kita harus tetap waspada. Tapi jangan sekali-sekali bertindak keras tanpa bukti nyata. Itu bisa merugikan diri kita sendiri. Bahkan, itu bisa menghancurkan apa yang telah dengan susah payah kita bangun selama ini. Hamba perhatikan, Kanda Prabu kelihatan gelisah. Apakah ada sesuatu yang membuat risau di hati Kanda Prabu? Ardaraja baru saja menghadap. Dia memberikan laporan padaku bahwa dia Sangramawijaya sekarang benar-benar sudah menetap di hutan Tarik bersama para pengikutnya yang setia dan dibantu orang-orang Madura. Dia membuka lahan dan pertanian. Itu kan hal yang wajar, Kanda Prabu. Memang itu hal yang wajar. Tidak mungkin selamanya putra mantu Prabu Kertanegara akan tinggal di dalam hutan. Lalu, apa yang menjadi persoalan Kanda Prabu? Ardaraja menyatakan keberatannya Sangramawijaya mendirikan pedukuhan. Dia takut suatu ketika Dukuh Majapahit menjadi besar yang akhirnya bisa memudarkan pamor Kediri. Jadi, dia Sangramawijaya sudah mendirikan pedukuhan baru. Dan pedukuhan itu
dinamakan Majapahit? Iya, begitulah. Lalu, bagaimana menurut pendapatmu, Dinda Nararia Turukbali? Menurut pendapat hamba, Sang Prabu tidak perlu merisaukan sikap Arda Raja. Arda Raja kan anak kita. Dia masih terlalu muda untuk bisa melihat hal-hal yang besar. Anak itu juga mempunyai kelemahan. Ia kurang bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Kadangkala aku sendiri menjadi bingung. Apakah tindakan yang kulakukan selama ini demi tegaknya kewibawaan pemerintahan Kediri seluruhnya benar? Kanda Prabu, apa yang Kanda Prabu lakukan selama ini sudah cukup baik. Dengan mengampuni Sang Ramawijaya dan memberikan hutan tarik, bisa diartikan selesainya pertikaian antara kerabat istana Singosari dan Kediri. Mudah-mudahan saja permusuhan lama yang turun-temurun itu berakhir hingga di sini. Memang begitulah yang kuharapkan. Tapi aku tidak yakin apakah harapanku ini akan terpenuhi. Kanda Prabu, soal itu serahkan saja pada kehendak Sang Hyang Widi. Sebab menurut hamba, tugas seorang raja ialah memimpin rakyatnya agar bisa hidup sejahtera, berbuat adil dan bijak, dan bukan hanya memikirkan bagaimana caranya untuk terus berkuasa. Hal itu tak mungkin terlaksana, Kanda Prabu. Sebab kekuasaan itu bukan dari kita datangnya, melainkan dari Sang Hyang Widi juga. Kalau Sang Hyang Widi akan mengambil kekuasaan itu dan menyerahkannya pada orang lain, kita bisa berbuat apa? Bagaimana, Gusti? Aku sudah menghadap Ayahanda Prabu. Lalu bagaimana hasilnya? Aku telah gagal mempengaruhi Ayahanda Prabu. Beliau tetap berpegang teguh pada isi surat yang dikirimkan oleh Tuan Wiraraja. Tapi beliau setuju kita mengerahkan tenaga prajurit dan telik sandi yang terlatih untuk secara khusus mengawasi hutan tarik. Saya kira itu sudah cukup, Gusti. Yang penting kita mendapat pegangan kokoh dalam bekerja. Benar, Paman. Baiklah, terima kasih atas laporan Paman. Selanjutnya, marilah kita mulai bekerja. Dan ingat, jangan sampai ada yang ikut menggembar-gemburkan desa yang bernama Majapahit. Majapahit tidak pernah ada. Majapahit tidak pernah lahir ke muka bumi. Lihat, Adicaran Lejong. Iya, Kakang. Rupanya ada sebuah desa di balik punggung gunung ini. Tapi desa ini kelihatannya aneh, Kakang. Jarang sekali penghuninya. Ya, memang suasananya agak lain. Tapi, apakah hanya perasaanku saja? Bukan, Kakang. Aku pun merasakan begitu. Desa ini lain dari desa-desa di bawah sana. Nampaknya penghuni desa ini rajin bercocok tanam. Lihat, banyak sekali tanaman jagung dan tales biru. Dan di sebelah sana itu ada tanaman padi. Kakang, lihat. Ada orang bekerja di sawah. Mari kita temui dia. Siapa tahu dia bisa memberikan keterangan tentang desa ini. Iya, boleh juga usulmu. Apakah kau warga desa ini? Iya, Tuan.
Saya warga desa ini. Apa nama desa ini? Lo Pandak, Tuan. Aku tidak melihat wanita di desa ini. Apakah penduduk desa ini semua laki-laki? Ya, memang. Rata-rata penduduk desa ini laki-laki, Tuan. Hei, siapa namamu? Nama saya Wung Kilur. Wung Kilur. Aku ingin menemui kepala desa Lopandak. Di mana rumahnya? Oh, di sana, Tuan. Dapatkah sekali. Dapatkah kau mengantarkan aku menemui kepala desa ini? Maaf, Tuan. Saya sedang bekerja. Kalau Tuan mau ke rumah kepala desa, ikuti saja jalan ini. Lalu terus ke sana. Lalu belok ke arah kiri, Tuan akan sampai di sebuah tugu batu. Tuan belok saja ke arah kanan. Sudah. Kau tidak perlu bicara terlalu banyak. Tinggalkan saja paculmu itu sebentar. Dan antarkan kami ke rumah kepala desa. Tapi Tuan, saya sedang mencangkul tegalan ini. Saya tak bisa meninggalkan pekerjaan saya, Tuan. Kan hanya sebentar. Nanti kau kembali lagi untuk meneruskan pekerjaanmu. Rumah kepala desa mudah dicari, Tuan. Wung Kilur. Mungkin kau belum tahu siapa kami. Kami adalah para penanggung jawab keamanan di seluruh wilayah Kediri. Kami sudah mengunjungi lebih dari 10 desa semenjak meninggalkan Jasung Wungkal 2 hari yang lalu. Tapi baru di Lopandak ini kami disambut dengan tidak ramah. Kami hanya minta diantarkan ke rumah kepala desa. Bukankah itu pekerjaan yang tidak sulit kau lakukan? Tapi Tuan, saya bukannya tidak mau mengantar. Saya sedang bekerja. Kalau Tuan mau bersabar menunggu, saya akan menyuruh orang lain untuk mengantarkan Tuan. Kurang ajar. Wung Kilur. Sikapmu sungguh-sungguh membuat kami tidak merasa nyaman di desa ini. Ayo, kau mau mengantarkan atau tidak? Tidak, Tuan. Ampun, Tuan. Jaran Pangkal dan Jaran Lejong sedang dalam perjalanan berkuda untuk meninjau desa-desa di sekitar Gunung Anjasmara. Sudah lebih 10 desa mereka kunjungi semenjak meninggalkan Jasun Wungkal. Sekarang mereka tiba di desa yang baru mereka kenal karena letaknya yang susah dicapai. Nama desa itu Lopandak. Desa Lopandak terletak di lereng Gunung Anjasmara bagian selatan. Tanah di desa itu kelihatan cukup gembur. Beberapa macam tanaman tumbuh dengan baik. Tapi Jaran Pangkal dan Jaran Lejong merasakan ada keganjilan semenjak kudanya memasuki Lopandak. Mereka lalu bertanya pada seorang warga desa yang bernama Wung Kilur, yang waktu itu sedang sibuk bekerja mencangkul tegalan. Jaran Lejong sangat marah ketika Wung Kilur tidak mau mengantarkan mereka ke rumah kepala desa. Pendekar yang agaknya berdarah panas itu segera mencabut pedangnya. Wung Kilur, kau tinggal memilih mengantar kami ke rumah kepala desa atau menjadi mayat. Ampun, Tuan. Ampun. Kau berani sok-sokan di depan wakil-wakil pemerintah Kediri. Kau merasa dirimu sudah campur? Tidak, Tuan. Saya mohon maaf. Maaf? Apa yang kau andalkan hingga kau berani menentang keinginan kami? Kau punya ilmu kanuragan ya? Kau belajar kanuragan ya? Siapa gurumu? Kau belajar di perguruan mana dan siapa nama gurumu? Tidak, Tuan. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa menggarap sawah atau tegalan, Tuan. Kami semua yang tinggal di sini hanyalah petani biasa, Tuan. Petani biasa? Kalau kau berani belajar ilmu kanuragan,
maka kau akan menjadi musuh pemerintah Kediri. Kau tahu, dilarang keras mendirikan perguruan ilmu kanuragan dan dilarang keras belajar ilmu kanuragan. Barang siapa tidak mentaati peraturan ini, dianggap menentang pemerintah Kediri. Orang itu bisa langsung ditindak dan dijatuhi hukuman berat. Ampun, Tuan. Mana berani saya menentang pemerintahan Kediri? Saya orang kecil, Tuan. Wong Kilur, kalau kau merasa menjadi orang kecil, kau harus menghormati orang yang lebih besar. Yang berpangkat rendah harus menghormati yang berpangkat lebih tinggi. Kau setuju pendapatku ini atau tidak? Setuju, Tuan. Saya setuju sekali. Akan kita lihat, apakah kau benar-benar setuju atau sebenarnya kau mempunyai pendapat lain yang berbeda. Aku akan menguji kata-katamu itu. Apa yang sedang kau pegang itu, Wong Kilur? Ini cangkul, Tuan. Iya, cangkul. Kau tentunya sangat menyayangi cangkulmu itu. Iya, Tuan. Saya sangat menyayangi cangkul saya ini. Saya merawatnya dengan baik karena saya menyayanginya. Lihat saja, Tuan. Gagangnya bagus bukan? Gagang cangkul ini saya buat dari pohon mandana yang sudah tua umurnya. Saya selalu mencuci bersih setiap selesai menggunakan cangkul ini, Tuan. Iya. Bagaimana kalau cangkulmu yang bagus itu kau rawat dengan baik, yang kau sayangi? Aku minta, Wong Kilur. Apa maksud Tuan? Apa bicaraku kurang jelas? Kakang Jaran Bangkal menginginkan cangkulmu itu, goblok. Kalau kau menghormati kami, menghargai kami karena pangkat kami yang lebih tinggi, maka kau tak perlu berpikir dua kali untuk menyerahkan cangkulmu itu. Tapi Tuan, cangkul ini sangat berharga bagi saya. Justru karena cangkul itu berharga, maka aku minta. Tuan, kalau saya tidak memiliki cangkul ini, saya tidak bisa bekerja, Tuan. Lalu bagaimana saya harus menghidupi keluarga saya nanti? Kalau kau tidak mau menyerahkan barang yang kami kehendaki, itu berarti kau memandang rendah pada kami. Ampun, Tuan. Cangkul ini adalah sandaran hidup kami sekeluarga. Sama halnya dengan tuan-tuan dengan pedang itu. Apakah Tuan juga akan memberikan begitu saja? Kalau seandainya ada orang meminta pedang kebanggaan Tuan. Kurang ajar, monyet jelek, busuk. Kau bukannya menghargai kami, tapi malah mempermainkan kami. Rasakan ini. Ampun. Nah, lihat Wong Kilur. Lihat cangkul kebanggaanmu ini. Cangkul yang bagus ini akan kuadu kekuatannya dengan sebongkah batu. Jangan, Tuan. Jangan. Ada apa, Paman Wong Kilur? Apa yang terjadi? Orang itu telah berani menghina kami. Dan sekarang dia baru merasakan akibatnya. Tuan-tuan ini siapa? Aku Jaran Bangkal. Dan dia sahabatku, Jaran Lejong. Kau siapa? Nama saya Werda Murti. Pergilah. Kami tak mempunyai urusan denganmu. Saya hanya ingin membantu. Kalau sekiranya tuan-tuan membutuhkan bantuan. Baik. Kau tahu letak rumah kepala desa Lopandak? Jadi tuan-tuan ingin menemui ayah saya? Kakang. Rupanya dia anak kepala desa. Kebetulan sekali. Ya, benar. Kami ingin menemui ayahmu. Kalau begitu, mari. Ikut saya, Tuan. Rumah saya memang agak jauh dari sini. Hiya! Wong Kilur, kali ini kau kuampuni. Tapi jangan harap aku akan mengampunimu untuk yang kedua kalinya. Orang-orang itu kebangetan sekali. Tidak punya perasaan. Cangkulku dipatah-patahkan. Prajurit-prajurit Kediri memang sombong dan semena-mena.
Kalau saja aku tidak ingat perkataan Raka Wigirang, lurah desa Lopanda ini. Mereka pasti sudah kulawan habis-habisan. Mereka mengira bahwa hanya mereka saja yang mampu bermain pukulan dan tendangan. Sakit sekali tulangku. Sikutku agaknya salah urut. Aduh. Memang susah menjadi orang kecil. Hanya karena tidak mau mengantarkan ke rumah kepala desa, badanku sakit semua. Cangkulku ikut remuk. Wong Kilor! Wong Kilor! Wong Kilor! Oh, itu Selinggapati. Ada apa, Wong Kilor? Mengapa wajahmu biru dan bengkak-bengkak? Apa yang terjadi? Orang-orang itu tadi. Aku melihat 2 orang laki-laki berkuda melewati jalanan ini. Siapa mereka? Kau akan tertawa terkekeh-kekeh kalau tahu siapa mereka, Linggapati. Aku tahu. Pasti prajurit-prajurit Kediri. Apa mereka telah menyakitimu, Wong Kilor? Lihat saja mukaku ini. Dan lihat, tulang sikutku tidak bisa ditekuk lagi. Dan lihat juga ini, cangkulku. Prajurit-prajurit tengik. Mereka harus dihajar. Jangan, Linggapati. Kalau aku diam saja bukan berarti takut pada mereka itu. Aku diam karena memang begitulah peringatan keras dari kepala desa kita. Tapi perbuatan mereka sudah keterlaluan, Wong Kilor. Sekali waktu, kita harus mengadakan tindakan balasan. Kalau mereka bisa menendang, kita juga harus bisa. Kita bisa menendang, memukul, menghantam. Kita bisa melakukan apa saja yang mereka bisa. Kalau mau menuruti hati yang panas memang begitu. Rasanya kepingin sekali menggebuk mereka dengan gagang cangkulku ini. Tapi akibatnya bisa lebih parah. Tapi kalau kita terus-menerus diam, tidak mau melawan, perbuatan biadab mereka bisa semakin merajalela. Dipukul diam, ditendang diam, dicaci maki, diludahi diam. Kita ini kan juga manusia, Wong Kilor. Iya, saya tahu. Siapa yang mengatakan kita demit? Aduh. Sudahlah, Linggapati. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Raka Wigirang, kepala desa kita. Tapi menurut pendapatku, larangan keras untuk melawan, untuk membalas perbuatan mereka itu, sepertinya tidak adil. Sudahlah. Kau malah bicara tentang keadilan segala. Itu tidak banyak gunanya. Keadilan tidak dibicarakan ngalor ngidul. Keadilan adalah hak setiap orang. Dan wajahmu yang biru bengkak itu, yang kau maksudkan dengan hak. Dan tulang sikutmu yang bengkok itukah hak yang harus kau terima? Kalau begitu, lebih baik aku tidak memperoleh hak-hakku. Aku tidak membutuhkan keadilan. Linggapati, jangan terburu nafsu. Tidak, Wong Kilor. Kendalikanlah dirimu, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kesejahteraan kita semua juga nantinya. Tidak. Mereka telah mencambuk kita terlalu keras. Aku tidak bisa membiarkan pemandangan seperti ini terjadi di desa kita. Aku lahir dan dibesarkan di Lopanda. Aku tidak akan terima melihat desaku diinjak-injak. Kekejaman ini suatu ketika akan kubalas, Wong Kilor. Linggapati! Wah, anak muda di mana-mana sama. Berdarah panas, tapi kalau sampai dia tak mampu mengendalikan dirinya, gawat. Mari tuan-tuan, mari, silakan. Diminum air gula aren, mudah-mudahan bisa mengusir haus. Mari, silakan.
Terima kasih, Pak Kepala Desa. Ayo, Adi Jaran Lejong. Iya, Kakang. Mari. Oh, jadi tuan-tuan dari perwakilan pemerintah Kediri yang berada di Jasun Wungkal. Iya, benar. Kami sedang bertugas mengadakan peninjauan pada desa-desa di sekitar lereng Gunung Anjasmara ini. Iya. Iya. Kami ingin minta keterangan sedikit tentang desa Lopandak ini. Oh, silakan Tuan Jaran Bangkal. Saya akan berusaha memberikan keterangan yang memuaskan. Terima kasih. Apakah desa ini sudah diadakan cacah jiwa? Oh, sudah Tuan, sudah. Dalam tahun ini sudah 2 kali kami mengadakan cacah jiwa. Ya. Berapa jumlah penduduk seluruhnya? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Iya. Anak-anak berapa? Kami membutuhkan keterangan yang lengkap. Oh, baik Tuan. Anak perempuan 40. Laki-laki 70 anak. Orang tua perempuan 86. Dan orang tua laki-laki 112 orang, Tuan. Iya. Berapa jumlah pemudanya? Atau laki-laki dewasa yang belum berkeluarga? Jumlah warga pemuda tidak lebih dari 90 orang, Tuan. Iya. Apakah di desa ini ada perguruan ilmu kanuragan? Oh, tidak ada, Tuan. Kami di sini hanya bergelut dengan lumpur sawah setiap hari. Kami para petani yang tidak menaruh minat soal-soal kanuragan. Dan lagi, bukankah pemerintah Kediri melarang keras adanya sebuah perguruan ilmu kanuragan, Tuan? Iya. Memang perguruan ilmu kanuragan dilarang keras. Iya, Tuan. Syukur kau sudah mendengar larangan itu dan mentaatinya. Oh, tentu. Tentu kami akan berusaha mentaatinya, Tuan. Iya. Kukira cukup. Kami percaya bahwa desa Lopandak adalah desa yang baik. Warga desanya juga warga yang baik, yang mau membantu pemerintah Kediri dalam membina dan menjaga keamanan negara. Oh, kami orang-orang kecil, Tuan. Bantuan kami tentulah tidak akan memuaskan, Tuan. Ya, baiklah. Kami tidak akan lama-lama di rumah ini. Kami ingin melihat-lihat suasana di sekitar desa ini. Oh, apakah perlu saya temani, Tuan? Tidak usah. Ayo, Adi, Jaran Lejong. Baik, Kakang. Apakah mereka kelihatannya mencurigai kita, Ayah? Oh, aku tidak tahu pasti, Nak. Tapi sepertinya mereka menyembunyikan kecurigaan. Mereka bertanya tentang jumlah warga desa. Berdamurti. Iya, Ayah. Kau melihat sendiri apa yang mereka lakukan terhadap Wong Kilur? Mereka menganiaya Paman Wong Kilur dan meremukkan cangkulnya. Oh. Ketika saya datang, mereka sudah berhenti memukul. Oh, apa Wong Kilur kelihatan melawan? Tidak, Ayah. Saya tahu persis. Paman Wong Kilur sama sekali tidak melawan. Bahkan dia diam saja ketika orang yang bernama Jaran Lejong melempari mukanya dengan lumpur sawah. Ya. Perbuatan mereka benar-benar sudah keterlaluan. Kemarin aku mendengar berita 2 orang lagi mati di desa Cunggrang. Belum lama ada 4 orang luka-luka parah di desa Gruguh. Dan terbukti pelakunya adalah prajurit-prajurit Kediri. Kapan kesewenang-wenangan ini akan berhenti? Saya takut mereka yang berdarah panas tidak sabar lagi, Ayah, lalu mengadakan perlawanan. Oh, tidak. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus mampu menahan diri. Sebab tugas yang dibebankan pada desa Lopandak ini
bukan sembarangan. Iya. Ini menyangkut masalah negara. Kita harus merahasiakan rencana besar ini. Dan tidak boleh bocor sebelum saat perlawanan tiba. Wajah matahari sudah mulai kemerah-merahan. Cahayanya semakin lemah menyelimuti bukit-bukit dan lembah. Jaran Bangkal dan Jaran Lejong menghentikan kudanya ketika di hadapannya nampak menjulang sebuah dinding batu yang terjal dan tinggi. Rupanya ini jalan buntu, Kakang. Kita tidak bisa terus. Aku melihat ada jalan setapak menuju ke bawah sana. Mungkin jalanan orang-orang yang pulang pergi mencari kayu bakar di hutan. Iya, paling tidak jalan setapak itu bisa dilewati orang. Atau mungkin juga kuda. Apa maksud Kakang Jaran Bangkal? Bukankah hutan tarik ada di sebelah sana? Iya, di sana. Di balik bukit-bukit yang disaput kabut tipis itu. Iya. Aku curiga. Jangan-jangan ada jalan tembus yang menghubungkan desa ini dengan hutan tarik. Kakang, ada orang berkuda menuju kemari. Hei, siapa kau? Mengapa kau mengikuti kami? Hei, kau punya mulut untuk menjawab pertanyaanku, bukan? Lejong menengok ke arah Jaran Bangkal. Mereka sama sekali tidak tahu apa maksudnya penunggang kuda itu tertawa. Memang tawa itu cukup keras hingga gemanya sampai ke lembah di bawah. Nah, siapakah penunggang kuda itu? Apa maksudnya mengikuti Jaran Bangkal dan Jaran Lejong? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.